Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, saya Sarif. Video kali ini saya akan membuat video perbandingan antara tiga program aplikasi pembuat dokumen yang sering digunakan banyak orang, yaitu yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua WPS Writer, dan yang ketiga adalah LibreOffice Writer. Oke. Langsung saja kita akan membuka aplikasi Word-nya. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Ya, ini adalah tampilan dari WPS Writer. Yang terakhir, ini adalah tampilan dari LibreOffice Writer. Nah, sebagai informasi, untuk Microsoft Office yang saya gunakan adalah Microsoft Office Pro Plus 2016. Sedangkan untuk WPS Office-nya saya menggunakan WPS Writer 11.2 ya. Untuk LibreOffice-nya saya menggunakan LibreOffice 7.0 ya. Untuk LibreOffice dan WPS Office ini adalah terbaru untuk saat ini ya, terbaru untuk saat ini. Untuk Office-nya memang saya tidak menggunakan 2019. Kenapa? Nanti di akhir akan saya jelaskan. Langsung saja, ini adalah tampilan dari Office Word, Microsoft Office Word ya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah WPS Writer, tampilannya seperti ini, dan ini adalah tampilan dari LibreOffice Writer. Sekilas mungkin untuk Office Writer ini agak kuno ya, karena kalau kita pernah menggunakan Office 2003, nah tampilannya sama seperti ini, hampir sama seperti ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan ruler atau penggaris yang ada di atas sini dan di samping sini. Untuk Office Word sangat mudah sekali. Kita klik menu view. Nah, di sini ada tulisan ruler, kita checklist saja, maka rulernya sudah keluar. Sedangkan untuk WPS Writer sama dengan Office Word. Nah, ini ada menu view, di sini ada ruler, kita checklist, maka rulernya akan keluar. Sedangkan di LibreOffice default dari sananya ini memang atasnya sudah ada rulernya, tinggal ruler samping di sini belum keluar. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih tool, masuk menunya option, nah writer, view. Nah, di sini ada LibreOffice Writer. Nah, kita breakdown ke bawah, maka kita pilih view. Nah, di sini ada vertical ruler, kita centang terus di OK. Nah, ini sudah ada lagi ya. Selanjutnya, untuk merubah ukuran, jadi sering kita bingung bagaimana cara merubah ukuran dari inci ya, dari inci ke senti atau milimeter. Untuk di Office Word sendiri caranya adalah kita pilih menu file, di sini ada sub menu option, kita pilih yang advance ya, advance, kita tarik ke bawah, kita cari sub menu display. Nah, ini dia, show measuring in units of. Nah, ini ukuran dalam unit. Nah, di sini ada inci, kita rubah saja, kita maunya apa, milimeter atau sentimeter. Kita coba yang milimeter. Oke, nanti untuk semuanya kita milimeter, kita oke. Maka semuanya sudah menggunakan satuan milimeter, baik di rulernya maupun di layoutnya ya. Untuk WPS hampir sama ya, hampir sama. Kita pilih menu option ya, di sini ada general and save ya. Nah, di sini ada measurement units, kita ini pakainya inci, kita pakai milimeter. Oke. Nah, ini semuanya sudah pakai milimeter, baik di page layoutnya maupun di rulernya. Nah, sedangkan untuk di LibreOffice ini ada dua langkah ya.
Yang langkah yang pertama adalah seperti tadi, kita pilih menu tool, option. Ini sudah di breakdown. Nah, untuk rulernya kalau kita mau inci, maka kita mau dari inci kita rubah menjadi milimeter, maka di sini ya. Untuk layoutnya di sini ada general. Nah, measurement unitnya kita ubah menjadi milimeter ya. Ada dua langkah, satu untuk merubah rulernya, kedua untuk merubah page layoutnya ya. Lanjut, untuk font, nah perbandingan fontnya untuk Microsoft Word, WPS Writer maupun LibreOffice Writer, semua yang ada di Word sudah, atau yang ada di Microsoft Word sudah ada di WPS maupun LibreOffice, baik Times New Roman maupun font-font yang lain. Dulu sebelum di seri yang ini, sebelum ini itu memang saya pernah menggunakan LibreOffice, itu Times New Roman tidak ada, Century Gothic tidak ada, Cambria itu tidak ada. Karena 3 font itu sering saya gunakan untuk kebutuhan membuat surat, menyurat dan sebagainya, dan itu tidak ada di LibreOffice. Jadi kita harus menginstal tersendiri. Tapi sepertinya di seri ini untuk Times New Roman itu sudah ada, Century Gothic juga sudah ada ya. Nanti bisa dicari sendiri. Lanjut, untuk perbandingan yang selanjutnya adalah word art, atau kalau kita sering membuat cover, kita butuh tulisan-tulisan yang agak sedikit menggaya seperti itu. Nah, untuk di Office Word, teman-teman kakak sekalian sudah tahu, kita buka insert, terus kita pilih word art, maka akan muncul seperti ini ya, Word. Nah, kita pakai tulisan ini aja ya, Word. Begitu juga di WPS Office, hampir sama dengan Microsoft Word. Insert, di sini ada word art ya, kita pilih, langsung kita tulis tulisan apa yang kita mau. Di sini ada untuk cara untuk merubah warnanya, fontnya dan sebagainya sudah ada di sini. Begitu juga dengan Microsoft Word. Sedangkan untuk LibreOffice Writer ini caranya agak berbeda dan bahkan istilahnya pun berbeda. Kita akan memilih menu insert ya, namanya bukan word art tapi font work ya, font work. Jadi saya pilih, katakanlah saya memilih yang ini, kita oke. Sekali lagi tampilannya memang seperti Office 2003 ya. Nah, saya akan mengetikkan Word, langsung saja kita klik. Nah, ini untuk ada gradientnya, ada warnanya, kita mau milih warna apa, semua ada di sini juga ya. Tuh, lanjut. Selanjutnya fitur yang juga tidak kalah banyak digunakan oleh teman-teman semua atau kakak-kakak semua ya, terutama kalau kita mau menulis istilah matematika, equation atau rumus ya. Untuk di Word sendiri kita pilih insert, equation. Nah, di Word sudah disediakan beberapa rumus, tapi kalau kita mau membuat rumus, kita pakai insert new equation. Nah, di sini sudah ada tampilan-tampilan apa yang mau kita masukkan, fungsi-fungsi yang mau kita masukkan. Saya akan membuat ini mudah saja. Saya akan membuat pecahan 1/2 ya. Kita pilih yang ini, kita klik saja di sini, kita tulis 1, bawahnya 2, selesai, 1/2. Begitu juga di WPS Writer, hampir sama. Di sini kita insert juga, di sini sudah ada equation. Nah, di sini tidak ada rumus yang disediakan seperti Word, maka kita harus membuat graf baru. Nah, secara otomatis jendela baru atau lembaran baru akan terbuka di depan worksheet kita ya. Saya akan di sini juga sudah ada beberapa fungsi rumus. Saya seperti akan membuat yang di Word, saya akan membuat pecahan 1/2. Saya berarti memilih fungsi yang ini. Saya akan langsung ketik 1, bawahnya 2, langsung kita tutup. Nah, sudah jadi 1/2. Sedangkan di LibreOffice ya, di LibreOffice kita sama memilih menunya insert. Nah,
Di sini tidak akan ada equation. Kita pilih submenu objek. Nah, yang ada hanyalah formula. Istilahnya berbeda di sini ya. Formula. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi, tinggal kita pilih saja sebenarnya. Hampir sama, cuma berbeda tampilan saja. Sama seperti sebelumnya, saya akan membuat pecahan 1/2, maka saya memilih fungsi ini. Nah, 1, yang bawah 2 ya. Ini dan ini terintegrasi. Sudah selesai, kita klik. Nah, sudah selesai, tertulis 1/2. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya adalah default save atau penyimpanan default dari masing-masing aplikasi. Untuk Office Word sendiri, default save-nya adalah di sini tertulis Word dokumen, tapi kalau kita melihat di file kita, itu namanya nanti adalah docx ya. Docx itu adalah singkatan dari document extension. Itu adalah format file Word yang dibuat oleh Microsoft sendiri ya. Jadi namanya docx, file formatnya namanya docx, walaupun di sini tertulis Word dokumen ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di WPS, default save-nya adalah sama dengan Microsoft Word, namanya docx atau document extension. Walaupun di sini ada WPS Writer dokumen, saya entah tidak tahu kenapa vendor WPS ini langsung membuat ini dokumennya menjadi docx. Saya tidak tahu, mungkin karena banyak digunakan oleh pengguna user mungkin ya. Itu. Selanjutnya untuk LibreOffice, saving defaultnya adalah ODF text for document ya. ODF itu adalah Office Document Format ya. Office Document, bukan Office Document, Open Document Format. Mohon maaf, saya ralat, Open Document Format text dokumen. Jadi ini adalah ODF, ini adalah format yang sangat umum digunakan untuk yang open atau free format ya. Jadi ini banyak digunakan oleh vendor-vendor seperti Libre maupun OpenOffice dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Di sini juga ada untuk di sini langsung kita ada checklistnya untuk menyimpan dengan password. Ini tinggal kita checklist, nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya kalau kita mau menyimpan dengan password. Begitu juga dengan WPS Office sepertinya tadi kalau tidak salah. Nah, di sini juga ada ini ada encrypt-nya atau untuk pengamannya ya. Kalau di Word ada juga, walaupun berbeda cara. Jadi kita di sini ada tool, general option. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk memberikan passwordnya. Begitu. Nah, selanjutnya untuk lisensi. Tadi saya sudah bilang saya menggunakan Office 2016. Kenapa saya tidak menggunakan yang terbaru? Karena lisensi yang saya punya adalah Microsoft Office 2016. Dulu memang saya membeli 2016 saja, itu harganya cukup lumayan ya. Tapi untuk yang WPS dan Libre, nah untuk yang WPS ini ada dua versi. Yang saya gunakan adalah versi yang tidak berbayar atau versi gratisnya. Ada WPS Office Premium yang itu berbayar. Tentunya mungkin ada penambahan fitur-fitur yang lain yang mungkin lebih bisa membuat kita lebih mudah untuk, atau mungkin lebih mudah untuk menggunakan WPS Office kita. Sedangkan untuk LibreOffice memang hanya ada satu varian, yaitu hanya LibreOffice Writer ini saja. Seandainya kita mau mendonasikan uang, itu pun yang kita dapat ini saja. Mau mendonasikan atau tidak, ya program ini yang kita dapat, tidak ada perbedaan seperti itu. Itulah kakak sekalian program Office yang perbandingan program Office yang saya bandingkan menurut pengalaman pribadi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.